Selamat pagi, suster, bapak ibu guru, orang tua murid, serta teman-teman yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Suster Ludovika SSPS, selaku Kepala Yayasan Yosef Fernandemens dan para suster SSPS. Yang terhormat, Suster Yohana SSPS, selaku Pembina SMK Katolik Mater Amabilis. Yang terhormat, DLA Ibu Elita Sandi Wijaya, selaku Kepala Sekolah SMK Katolik Mater Amabilis, serta Bapak Ibu Guru Karyawan dan orang tua murid, serta siswa-siswi kelas 11 yang saya kasihi. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya semata pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung aula SMK Katolik Mater Amabilis untuk mengikuti acara ujian praktik kelas 11 kuliner. Adapun ujian kolaborasi pengolahan makanan Indonesia yang diampu oleh Ibu Puji Lestari SPD, pengolahan makanan kontinental yang diampu oleh Ibu Francisca Lini SPD, dan pengolahan pastry dan bakery yang diampu oleh Ibu Tutut Andarwati SPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Keisha dari 11 Kuliner 3 yang akan menemani hadirin sekalian hingga penghujung acara. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, doa, hiburan, sambutan-sambutan, perwakilan perkenalan perkelas, pemutaran proses kegiatan, ramah tamah, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita berdoa. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, di pagi hari ini kami akan melaksanakan acara ujian praktik kami. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara ini. Semoga semuanya ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria Mater Amabilis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki sesi selanjutnya, kita akan melihat penampilan tarian oleh siswi kelas 11 Kuliner 3. Mari kita saksikan penampilan tarian Wonderland Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Yang telah membuka acara kita dengan tarian. Bapak Ibu, memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengar beberapa sambutan. Sambutan yang pertama oleh setiap ketua event. Kepada para ketua event,
Waktu dan tempat saya berikan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid. Saya Dionysius Jero mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mau datang dan juga hadir di hari ini. Terutama juga terima kasih untuk wali murid yang sudah hadir dari hari pertama hingga sekarang. Terima kasih sudah mau mendampingi kita, mau mensupport kita juga. Saya sebagai ketua panitia hari ini yaitu dari pengolahan masakan kontinental. Jadi di sini kita membuat makanan sama seperti sebelumnya, yaitu kita membuat aneka olahan seafood mulai dari ikan, udang, kerang, dan cumi-cumi dan masih banyak lagi. Di sini kita sudah mempraktekkan banyak juga, sudah mulai dari unggas, daging merah, kemudian sekarang kita untuk ujian praktek kita membuat aneka makanan seafood, dan di sini kelas kita memilih tema yaitu romantic dinner. Sekian dari kami, terima kasih. Perkenalkan, saya Finka Krisnanti dari kelas 11 Kuliah 3. Saya selaku Ketua Event Pengolahan Makanan Indonesia, di mana kelas kami hari ini mengolah tumpeng. Tumpeng yang kami sajikan ada dua, yaitu tumpeng tradisional dan juga tumpeng modern. Untuk tumpeng tradisional kami membuat ada tumpeng 7 bulan dan juga ada tumpeng megono. Dan untuk tumpeng yang modern kita sajikan ada tumpeng kemerdekaan dan juga tumpeng ulang tahun. Kemudian tumpeng-tumpeng itu juga kami sajikan dengan lauk-lauk yang sesuai dengan temanya, dan modern dan juga tradisional. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natania, perwakilan dari event produk kue dan cake Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kelas 11 kuliner 2 mempersembahkan produk dan cake kue Indonesia yang didesain sedemikian rupa. Ada yang bentuknya seperti perahu, ada juga yang bentuknya seperti nasi kuning. Jadi kue-kue ini kita buat mulai dari apa yang kita dapat dari awal semester hingga saat ini. Ada kue olahan tepung terigu, tepung ketan, ada juga dari tepung beras. Semua yang kita dapatkan dari sekolah kita tampilkan pada hari ini. Mohon maaf bila masakan yang kita sajikan kurang berkenan atau ada sedikit kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mau bertanya sedikit sebentar. Ini pertanyaan yang umum saja ya. Bagaimana perasaan kalian dipilih dan dipercayakan menjadi seorang ketua event? Dimulai dari Jero. Perasaannya jadi ketua, ya biasa aja sih. Ya nggak gimana banget, cuman ya harus jadinya kalau harus cepat selesai untuk kayak mastiin yang lain juga selesai juga, terus juga kayak untuk tumpeng harus ngurus pola pendem juga gitu sih. Ya jadi ya biasa aja. Untuk saya pribadi sebenarnya saya merasa bangga dipilih jadi ketua, apalagi untuk semua ketua event, untuk semua event kali ini. Saya menyadari bahwa saya memiliki potensi untuk jadi ketua, untuk memimpin sebuah event atau ya, sebuah acara, dan ini memang bisa menjadi sebuah pembelajaran atau pengalaman buat saya sendiri untuk kedepannya, menjadi bekal yang baik untuk saya. Untuk selanjutnya memang banyak, dimana kita harus membagi waktu untuk ngurus kita sendiri, ngurus kelompok, ngurus kelas, terus mana yang harus dikerjakan, mana yang harus selesai, kapan tepat waktu, itu semua harus selesai. Dan memang otaknya bagi kemana-mana itu. Itu aja dari saya. Kalau untuk saya ini sebuah pengalaman baru karena dari K2 sendiri setiap pengajaran makanan itu ganti-ganti ketuanya. Jadi untuk hari ini pengalaman saya mungkin cukup
deg-degan ya, karena takutnya tidak bisa memimpin event dengan baik, tapi cukup menjadi pengalaman yang baru di dalam sekolah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Pesan moral apa yang bisa diambil dari ujian praktik ini selama 4 hari non-stop? Apakah ada yang disampaikan mungkin ada nilai-nilainya? Intinya harus tetap semangat, nggak boleh putus asa, karena masih akan ada ujian-ujian kedepannya juga yang pastinya mungkin lebih berat, pasti ya. Ya, jadi harus tetap semangat, tetap tetap uangnya tetap jalan. Ya, terima kasih lagi ya untuk orang-orang yang sudah mensupport kita secara finansial. Walaupun mungkin kita minta agak banyak. Iya, cuman hasilnya semoga memuaskan juga ya. Terima kasih. Dari saya, moral yang saya dapatkan mungkin karena ini memang event uprak pertama ya, pertama kali kita bikin seperti ini. Jadi mungkin kita rasa agak berat, cuman ya mau gimana lagi, kita harus tetap jalankan. Tepat waktu semua harus selesai sesuai dengan harapan para guru, para orang tua, serta kelas juga sesuai harapan. Jadi kita harus tetap kerja keras, tanggung jawabnya harus ada, rajin, gak boleh malas. Kalau capek pun kita harus tetap kerja supaya semuanya bisa selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kalau pesan moral yang saya dapetin selama 4 hari ini itu lebih ke kerjasama, di mana kita biasanya praktek itu individu, tapi di event ini kita diajarin supaya gimana kita nanti di dunia kerja bisa kerjasama tanpa ada el-elan atau egois atau gimana. Kita harus menjadi sebuah tim satu yang kompak sehingga event ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula nanti di dunia perhotelan, kita juga harus bisa menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dan membaur nantinya di dunia perhotelan. Itu aja nilai yang saya dapat selama event hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dan terima kasih kepada Bapak Pemimpin. Saya persilahkan kembali. Sambutan yang kedua, kita akan mendengar sambutan dari perwakilan orang tua murid kepada orang tua murid dari siswi Finka Kristanti dan 11 kuliner. Waktu dan tempat saya persilahkan. Suster, kepala sekolah, kakak di sini, untuk wali murid yang sudah hadir, juga untuk anak-anak yang kita kasihi. Saya perkenalkan, saya dari orang tua dari Finka Kristanti, nama saya Sinta. Finka ini sebenarnya saya tidak punya bayangan sama sekali kalau dia akan masuk kuliner, karena bayangan saya itu arahnya ke bahasa karena dia bisa bahasa, dan juga untuk atau sekolah atlet karena memang dia renang ya. Ternyata selama pandemi itu dia banyak waktunya nganggur karena sekolahnya itu online, jadi banyak waktu nganggur, bikin kue. Akhirnya keterusan sampai sekarang, jadi pilihnya di kuliner dan milihnya di mata amabilis. Dia cari-cari sendiri, browsing sendiri, pilihnya di sini, katanya suka di sini. Saya terima kasih sama guru-guru di sini karena bimbingannya sampai bisa jadi seperti ini, walaupun katanya sering marah-marah sedikit, ini ya, jalan aku nangis. Terima kasih karena itu bisa membentuk suatu karakter, jadi lebih kuat, lebih mandiri, jadi anak yang bisa dibanggakan. Ya, saya bangga sama anak-anak di sini juga bisa menyelesaikan uprak ini dari awal sampai hari ini, dan hasilnya menurut saya sangat memuaskan. Ya, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Sambutan yang terakhir, kita akan mendengar sambutan dari Wakil Kurikulum kepada yang terhormat Ibu Tutut Anderwati SPD. Waktu dan tempat saya berikan.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, mungkin setiap hari sudah ketemu saya, tapi saya baru kali ini diberikan mandat oleh Ibu Kepala Sekolah, ayo giliran kamu yang ngomong, katanya seperti itu. Ya, pertama-tama saya bangga sekali dengan hasil yang memuaskan pada pagi hari ini. Anak-anak sudah menyelesaikan 4 hari berturut-turut untuk pengolahan masakan Indonesia, terus kemudian ada kontinental, terus produk cake dan kue Indonesia, kemudian yang terakhir ada pastry bakery. Mungkin bekal yang kami berikan tidak ada apa-apanya selama nanti mereka dapatkan di hotel. Ini hanya secuil aja yang bisa kami berikan. Ya, terus kemudian mungkin kami juga minta maaf sebelumnya apabila nanti pas pulang anak-anak dikala capek, nangis, kemudian cerita, ya. Kami mohon maaf, itu pembelajaran buat mereka sebenarnya. Kami di sini dikejar oleh waktu, jadi saya menuntut anak-anak, apalagi kita ya, ngomongnya kita, karena di sini ada Bu Agnes, ada Bu Siska. Kami menuntut kamu jam sekian harus sudah ready di aula. Kalau tidak ready ya sudah, masa kamu nggak dihidangkan. Memang ada beberapa nanti yang hidangannya tidak dihidangkan Bapak Ibu, karena trouble yang di dapur. Mungkin yang pertama karena mungkin dia itu nervous ya, pengalaman pertama ada yang cetakannya sampai leleh, terus kemudian ada yang dandangnya tidak diisi air seperti itu. Nah, yang seperti itu kami tidak izinkan untuk keluar, karena kan nggak boleh ya, plastik nanti kena makanan lelehan plastiknya, waduh nanti bisa timbul penyakit seperti itu. Kemudian begini, mungkin Bapak Ibu dari kemarin itu kenapa sih ujian prakteknya kok banyak sekali kan gitu ya? Karena materi yang di kelas 12 itu diturunkan di kelas 11 Bapak Ibu, karena kita itu masuknya ikutnya di kurikulum Merdeka. Kalau dulu kita ujian praktek itu per kelas, tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini kan diwajibkan untuk kolaborasi dengan mapel yang lain. Oleh karenanya ini 3 kelas kami gabung jadi satu di satu aula. Sebenarnya per mapel, bisa dibayangkan lebih panjang lagi ya. Tapi ya saya senang sekali, anak-anak antusias sekali. Mungkin mereka nangis ya sudah, nangis tidak apa-apa. Kamu nangis kita biarkan, biar mereka lega sendiri, terus kemudian mereka bekerja lagi seperti itu. Kemudian nanti setelah ujian praktek ini rangkaian ujiannya masih banyak sekali ya nak, yang masih panjang. Besok hari Kamis mereka sudah mulai pemantapan. Nanti akan saya bagikan untuk jadwal pemantapan karena pulangnya agak pagi Bapak Ibu. Itu mungkin waktunya mereka buat agak sedikit istirahat untuk menuju ke PAS. Jadi saya berharap juga ke anak-anak ya, nanti kalau pulang pagi jangan nongkrong dulu, langsung pulang. Nanti jadwal juga akan kami berikan ke orang tua supaya orang tua juga tahu pulangnya jam berapa. Nanti kalau melebihi dari itu, tolong anaknya dimarahi. Itu ya Bapak Ibu, itu pesan saya. Kemudian begini, nanti ini pembelajaran atau ujiannya sampai dengan tanggal 18 Desember. Jadi bisa dibayangkan masih panjang. Ya, setelah itu kita pembagian rapot. Nah, setelah pembagian rapot boleh kalian keluar kota, keluar negeri boleh. Karena ada beberapa orang tua yang minta izin, saya mau keluar negeri tanggal sekian. Kalau pas waktunya ujian kami nggak akan izinkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena nanti kasihan, anaknya harus nyusul sendiri, apalagi ujian praktek. Ya, terus pemantapan materi juga besok kami berharap anak-anak juga hadir semua. Karena pemantapannya nanti mengenai materi normatif dan adaptif yang mungkin kemarin masih kepotong-kepotong praktek, jadi bisa dimantapkan besok ketika mereka pemantapan. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan supportnya, materialnya ya. Katanya si Jara tadi finansialnya saya terima kasih, katanya seperti itu. Ya saya juga mengucapkan terima kasih karena kenapa, kalau tanpa dukungan dari orang tua mungkin ini tidak akan terwujud Bapak Ibu. Itu ya, sekolah hanya bisa mewujudkan mimpinya. Nah, orang tua yang mensupport finansialnya. Sekian dari saya, terima kasih. Beranjak ke agenda selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengar perwakilan perkenalan dan presentasi dari setiap kelas. Mari teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Saya ingin memulai dari 11 kuliner 1. Kita ke sebelah sini. Di sini saya lihat, saya sangat tertarik karena di sini banyak lampu-lampu yang berkedap-kedip di sini. Oke, jadi saya perwakilan dari 11 kuliner 1. Dan di sini kita membuat 2 macam appetizer, 1 macam sup dan juga 2 macam main course.
Nah, untuk appetizer-nya sendiri kita yang untuk dihidangkan ada tuna bites, lalu yang kita plating ada shrimp guacamole. Terus yang sup kita ada clam powder. Nah, clam powder ini sup kerang ya, jadi namanya clam powder. Terus kita main course-nya ada salmon steak sama creamy shrimp pasta. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, ini ada makanan yang bisa dicoba oleh Bapak Ibu ini mungkin? Ada? Oh, oke, baik. Terima kasih. Kita beranjak ke 11 kuliner 2. Bapak Ibu saya persilakan untuk agak berbalik ke belakang sedikit. Ini apa ini? Bisa dijelaskan dan kenapa bentuknya berbeda-beda dengan nomor lain? Jadi rasa ini memiliki rasa yang berbeda ya, dari sedia dari kelompok lain. Di sini sebenarnya itu apa? Kelompok saya sendiri itu seperti itu begini, seperti cerita dan seperti juga. Nah di sini kami membuatnya ada banyak variasi sekali. Dari sini yang berbentuk buah yang menarik ini biasa dibilang buah fantasi, itu dari kueku. Lalu di sebelah sini ada kue mochi-mochi, onde-onde, risol tendangnya dengan lumpia rogan apel. Bisa dicoba sendiri oleh Bapak Ibu sendiri karena ini kita sendiri sedang bervariasi dan fusion. Lalu di sini ada bolu mango, bolu kura-kura, talam, dan juga aus-aus. Jadi nanti sendiri bisa Bapak Ibu sekalian coba dan rasakan sendiri. Terima kasih. Ini berapa? Sampai saya sebenarnya coba ini saya ingin tahu ini berapa? Memang bibit kita bibitnya ini pakai cetakan, jadi sekitar 10 kita sudah jadi dari sini sendiri. Kalau untuk bungkusnya 10 sampai 15 menit itu sudah gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke kelas yang terakhir, jadi 11 kuliner 3. Apa tanda dari 7 bulanan ini? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Tio, saya perwakilan dari kelompok tumpeng 7 bulanan. Dan di sini kami ada tumpeng 7 bulanan. Di sini kami ada 7 lauk melambangkan 7 bulanan. Dan di sini ada tumpeng melambangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan setiap lauk di sini ada filosofinya tersendiri ya. Salah satunya ada telur. Telur itu adalah lambang dari awal mula kehidupan kita sebagai manusia. Dan di sini ada kentang. Kentang kan tumbuhnya di dalam tanah. Jadi kita tuh manusia terbuat dari tanah dan sifatnya jangan seperti langit gitu, harus ingat tanah. Ya, sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini hasil-hasilnya kalau kita bisa lihat sendiri sangat-sangat menarik. Nah, dari hasil-hasil ini pasti ada proses yang begitu panjang ya. Jadi kita akan sama-sama melihat video dari awal mereka memulai semua hasil yang sangat menarik ini. Mungkin bisa dinyalakan, silakan. Jalan dari belakang. Apa kabar, Suster? Ini prank kedua ya ini ya. Ngomong yang jelas ini prank kedua ya ini ya. Baik, kabar saya baik. Terus saya mau tanya apa lagi ya? Saya juga bingung nih mau tanya apa. Suster mau mencoba makanan-makanan tadi saya lihat kok tiba-tiba masuk. Terus susternya di mana? Oh, suster di sebelah sana. Terus di sini mau coba makanan apa saja semua. Ya, tugas saya ini hanya ngicipi sebetulnya ya. Jadi saya memang sengaja ya supaya saya bisa beri
Ini terpaksa harus ngomong ini kalian. Ini prank kedua benar untuk saya. Ya sebetulnya saya lebih senang kalau ya datang untuk melihat support pada mereka yang sudah. Saya cuma apresiasi selalu ini baru praktek pertama ya. Jadi menurut hemat saya sudah luar biasa. Di awal baru mulai mereka sudah mampu seperti ini. Ya, saya sudah menyampaikan di kelas-kelas sebelumnya, sebetulnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menyampaikan, memang kelas 11 ini menjadi perhatian khusus saya karena ini program baru yang coba diterapkan, bahwa semua praktek itu difokuskan di kelas 11 karena nanti kelas 12 mereka akan PKL. Jadi sekarang tidak PKL-nya tidak kelas 2, kelas 11 tetapi kelas 12. Karenanya di kelas 11 ini harus ditempa benar. Kalau kelas 10 di semester pertama teori saja, kemudian semester genapnya praktek-praktek sedikit lah yang menjadi dasar saja. Tapi kelas 11 sudah harus running beneran, praktek beneran. Minta maaf kalau Bapak Ibu mungkin merasa saya sudah mendengar komplain soalnya bahwa ini hampir tiap hari kok praktek, 2 hari sekali praktek, uang. Ya, memang sengaja dibuat begitu. Karena ini ya, mau sekarang ini kalau dari sisi kompetensi dengan rendah hati, saya pribadi ingin menyampaikan bahwa dari hasil komentar evaluasi dari hotel-hotel yang menilai mereka, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau ujian akhir semester genap yang menilai bukan gurunya lagi, tapi adalah dari chef-chef dari dunia industri ya. Jadi ini karena ini masih semester ganjil, jadi masih gurunya. Nanti semester genap menjelang kenaikan pasti chef dari luar ya. Dari evaluasi mereka, kalau dari sisi kompetensi, apalagi dari sisi garnish, penampilan, presentasi, mereka bagus. Ya, bahkan ada yang mengatakan lebih dari anak-anak yang di perguruan tinggi. Yaitu kita harus tepuk tangan dulu untuk mereka yang hanya satu yang menjadi PR yang juga menjadi concern saya adalah gercepnya ini yang kurang. Mental untuk kerja. Karena kalau di hotel itu harus nyiapin misalnya sarapan 500 pack ya. 700 pack. Itu luar biasa susahnya. Nah ini harus latihan latihan cek. Juga harus lelah. Soalnya kebiasaan sudah lelah itu tidak kaget nanti kalau PKL ya. Jadi ini memang makanya saya katakan ini sengaja di semester di tahun ini, di tahun pelajaran ini, di kurikulum Merdeka ini diberlakukan itu. Apakah nanti masih komentarnya dari Dudi bagaimana? Jadi saya memang kalian semua disiapin ya, tiap hari hampir praktek dan mereka prakteknya umumnya sendiri, kecuali kalau ujian begini mereka berkelompok, tapi punya tugas masing-masing mereka akan masa apa. Jadi minta maaf kalau ini menyusahkan ibu bapak karena pasti repoti di rumah. Ini baru ini besok bapak ini lagi besok kan sengaja dibuat sebetulnya semakin bingung semakin bagus mereka. Semakin mereka gopoh, orang Surabaya bilang gopoh ya. Gimana ya bahasa Indonesianya gopoh itu apa ya? Tergesa-gesa tuh yang nggak pas loh ya. Gopoh itu artinya ini belum lah. Gercep. Wah ini memang sengaja mau dibangun ya. Jadi ini yang sengaja mau diterapkan ya anak-anak ya semua itu teman-temanku semua kelas 11 ini ya. Nggak boleh komplain lagi, sudah bilang memang sengaja. Kalau mau protes ke saya, jangan protes ke gurunya. Saya pengen tahu hasilnya nanti. Kalau memang ini diterapkan dengan baik, apakah benar memenuhi Dudi yang harapannya bahwa kegercepan anak SMKK ini memang sudah bagus dibandingkan yang lain, tapi belum memenuhi standar hotel. Istilahnya itu yang saya mau kejar. Saya nggak peduli, ini harus dikejar ini mesti supaya nanti kompetensi sudah oke, penampilan anak-anak oke, tinggal itu. Nanti dengan karakternya, mentalitasnya, berdiri terus loh ya. Kalau di hotel itu, saya pernah bekerja di RKZ Surabaya, saya di SDM. Kalau saya ke dapur, berdiri dari terbit matahari sampai terbenamnya, nggak ada kursi duduk. Ketika saya masih calon suster, saya tuh sengaja sama pemimpin saya ditaruh di dapur, tahu nggak pernah masak, tahu nggak ngerti masakan. Aduh,
Berdiri itu setengah mati dari pagi sampai siang, nggak ada kursi. Untung ada ibu yang mungkin belas kasihan sama saya. Dia punya dingklek kecil tuh, mesti saya dipanggil terus didudukkan di pojokan itu. Kenangan yang nggak akan pernah saya lupakan. Jadi berangkat dari pengalaman saya itu juga saya tahu bahwa berdiri itu susah dan itu latihan. Tapi lama-lama setelah saya 3 bulan di dapur, enggak terasa ini tadi berdiri sudah, loh kok sudah waktunya pulang, nah, seperti itu loh. Ketika di awal-awal kalian akan susah ya. Siapa yang nggak ngomong susah? Susah mesti itu ya. Cepet-cepet gercep. Habis ini waktunya praktek juga semakin dibatasi. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau mereka sudah selesai 1 jam, sudah selesai 1 jam, gasnya dimatikan. Oh ya, bener apa enggak? Bener apa enggak? Iya. Ya, supaya memanage dengan bagus juga. Ya. Ini maksudnya tidak ada yang mau dibuat susah, nggak ada. Tujuan goalsnya adalah untuk anak-anak sendiri, karena pembinaan karakter jauh lebih susah daripada akan mengajari mereka untuk hebat di kompetensi. Tapi di atas semuanya teman-temanku semua kelas 11 ini, kita tepuk tangan khusus untuk orang tua. Ya, ayo ini tepuk tangan khusus. Ya, orang tua ini loh, coba loh, ini hari Senin, hari kerja, mereka loh nyempetin datang. Ini support yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Ya, ini kepedulian. Tolong ini support ini dimanfaatkan, dihargai dengan baik, dan ke depan akan lebih lagi berprestasi. Semangat. Masih bisa semangat? Masih. Nggak jelas semua belum ngomong. Masih bisa? Masih. Yang belakang saya cewek nggak ada dengar suara sama sekali ya. Halo Say. Halo Say. Masih hidupkah di belakang? Masih hidup? Benar-benar, nggak apa-apa. Kamu berarti kerja beneran, ya? Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya untuk supportnya. Maaf bila sungguh direpotkan oleh anak-anak, tapi itu tujuannya. Terima kasih, sukses untuk kalian semua. Selamat terus meraih mimpi-mimpimu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Sister. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi Pramatama, mari kita satu dalam doa. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas acara yang telah Engkau berkati ini mulai dari awal hingga telah berakhirnya acara ini. Ya Bapa, sebelum kami pulang, kami akan menikmati makanan yang telah kami buat. Kiranya Engkau memberkati makanan ini agar menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Bunda Maria Mater Amabilis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk menyicip makanan yang telah dimasak, yang telah dibuat oleh putra-putri Bapak Ibu. Saya persilahkan, selamat menikmati.